Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu serta teman-teman yang terkasih. Mari kita hening sejenak, kita mulai saat teduh ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di dalam surga, selamat pagi. Bunda Maria, Santo Yosef, selamat pagi. Para malaikat kudus, selamat pagi. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu sepanjang kami tidur semalam. Terima kasih Bapa, karena pagi ini Engkau bangunkan kami dengan nafas kehidupan yang baru. Terima kasih Bapa, karena melalui Zoom ini, di rumah kami masing-masing, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti saat teduh. Bapa yang baik, ampuni segala dosa-dosa kami ya Bapa. Dosa-dosa melalui perbuatan dan perkataan kami, layakan kami ya Bapa, murnikan dan sucikan hati kami, agar kami layak, agar kami pantas untuk mendengar firman-Mu, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk pelayan-Mu yang akan bertugas di saat teduh pagi ini, ujian, firman, pendoa, maupun yang ada di belakang layar ya Bapa. Kami percaya Engkau yang pilih mereka, Engkau pasti akan menyertai dan memampukan mereka. Berkatilah juga anak-anak-Mu ya Bapa, peserta saat teduh pagi ini yang setia setiap hari untuk bangun dan memuji bersama-sama kami, mau mendengarkan lebih firman-Mu. Bapa, urapi hati kami, urapi pikiran kami, urapi mulut kami, agar kami layak mendengar firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau sangat baik kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Semua doa ini ya Bapa, kami bawa ke hadirat-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman terkasih. Bersyukur karena pagi ini kita bangun dengan nafas kehidupan yang baru. Bersyukur karena pagi ini ketika kita membuka mata, kita masih bisa melihat orang-orang yang kita cintai dan kasihi. Bersyukur karena Tuhan izinkan kita berkumpul untuk saat teduh bersama. Kasih-Nya tak berkesudahan dalam hidup kita. Kebaikannya tak terhingga di sepanjang hidup kita. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu boleh kami rasakan sepanjang hari. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan
syukur bagi. Terima kasih Yesusku buat anugerah Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Benar Tuhan, kami sangat merasakan betapa kasih-Mu sungguh luar biasa menghiasi kehidupan kami. Betapa Engkau selalu hadir menemani kami ya Bapa. Terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu. Kami mau selalu agar Allah Roh Kudus hadir bersama-sama kami. Saat ini kami mau Engkau penuhi hati kami masing-masing yang berkumpul di dalam Zoom ini. Kami rindu jamahan-Mu, ya Allah Roh Kudus. Kami rindu Engkau celikan mata kami ketika kami tersesat. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu, agar kami dapat merasakan jamahan kasih-Mu. Allah Roh Kudus, terimalah pujian penyembahan dari kami anak-anak-Mu. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Rindu Kau selalu dalam hidup. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah puri hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup. Haleluya. Allah Roh Kudus,
ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu adik-adik, ku sembah ku Tuhan, dan ku sanjung Kau muli, bagi ku sembah ku dan ku sanjung Kau mulia bagi Tuhan, ku sembah ku dan ku sanjung Kau bagi Bagimu Tuhan, kami masuk menyembahmu. Oh ya Rabasana Mayare, kami tinggal. Oh ya Rabasana Mayara Mayare.
Terima kasih Tuhan. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Terima kasih kami boleh bangun memuji dan menyembah-Mu. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Mendengarkan firman-Mu. Pakailah anak-Mu Dian. Urapi dia dengan Roh Kudus-Mu. Agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan renungan pada pagi hari ini kita ambil dari bacaan Injil Matius 10 ayat 34 sampai Matius 11 ayat 1. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang boleh kami baca dan dengar pada pagi hari ini. Semoga rahmat-Mu memampukan kami untuk mengerti apa yang Engkau mau untuk kami perbuat. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kita ketahui bahwa Yesus identik dengan pembawa damai. Ia mendamaikan antara Allah dan manusia. Di dalam Yohanes 14 ayat 27, Yesus berkata bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dan dalam Roma 5 ayat 1, ia berkata, kita yang dibenarkan dalam iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Maka semua orang yang percaya Yesus dan sungguh-sungguh berdamai dengan Allah, ia sungguh-sungguh berdamai dengan Allah. Tapi kalau orang yang tidak percaya dengan Yesus, maka dia adalah musuh Allah. Renungan pada pagi hari ini saya titik fokuskan kepada ayat yang pertama, bahwa Yesus datang untuk membawa, bahwa Yesus datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang.
Yesus adalah Raja Damai, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 8 ayat 5. Ia berkata bahwa Yesus adalah Raja Damai. Tetapi di dalam perikop ini, Yesus sendiri berkata bahwa ia bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Raja Damai kok membawa pedang? Pedang di sini mengingatkan kita akan Ibrani 4 ayat 12 yang mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Jadi, pedang di Matius 10 ayat 34 ini bukan merujuk pada kekerasan, tetapi ingin mengatakan bahwa doktrin atau ajaran Kristus itu seringkali tidak bisa diterima oleh banyak orang. Contohnya seperti ajaran tentang salib. Bagi sebagian orang salib itu adalah kebodohan atau batu sandungan. Atau ajaran tentang Yesus adalah Tuhan, atau juga ajaran tentang Yesus adalah anak domba yang menghapus dosa. Contohnya seperti ketika seseorang berusaha menerapkan ajaran Kristus tentang menjadi orang benar di tengah dunia kerja, kadang-kadang itu agak sulit diterapkan, bahkan dianggap sok suci. Atau ketika seseorang berusaha hidup sesuai dengan firman Tuhan juga kadang dianggap sok suci. Jadi Yesus datang ke dunia ini bukan dengan pedang di tangan maksudnya, yang dapat menoreh daging, tapi dia datang ke dunia dengan kasih yang dapat menoreh hati manusia, sehingga manusia bisa bertobat dan memperoleh keselamatan. Pedang yang di sini juga bukan berbicara bahwa Yesus mengajarkan kekerasan, tetapi di konteks ini ia berbicara tentang bagaimana kondisi seseorang yang mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Konteks ini berbicara di saat Yesus mengutus para murid-Nya untuk memberitakan Injil. Dalam Lukas 12 ayat 51 berkata, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Berarti pedang di sini juga berarti tentang pemisahan, tentang pertentangan. Pemisahan antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Pemisahan antara anak-anak Tuhan dengan anak-anak dunia. Ia memisahkan orang dari ayahnya, memisahkan anak perempuan dari ibunya. Contohnya ketika kita mulai memberitakan Injil dalam keluarga, misalnya kepada suami atau istri atau mertua yang belum Kristen. Responnya bisa berbeda. Ada yang terima Yesus, ada yang tidak. Atau ketika kita mengajarkan bagaimana kebiasaan yang benar menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh, bukan Kristen KTP, kepada istri, kepada suami, kepada anak, atau kepada orang tua, biasanya juga akan ada dua respon, menerima atau menolak. Di saat kita mulai mewartakan kebenaran itu, maka kita akan mendapatkan pertentangan. Dalam Markus 13 ayat 13 berkata, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Contohnya dalam lingkup keluarga, karena di perikop ini Tuhan berbicara mengenai keluarga juga. Dulu misalnya seseorang anak disayang, tapi disayang oleh papa mamanya. Tapi setelah si anak memilih mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, ia akan dimusuhi oleh ayah atau ibunya. Rasa sakit, ditolak, dicemooh, dikucilkan keluarga, ditinggalkan atau tidak dianggap, sehingga mengakibatkan orang-orang seisi rumah memusuhinya. Hal-hal itu yang dimaksud sebagai pedang yang akan diterima bagi mereka, orang-orang percaya yang mengikuti Yesus dengan sungguh. Pedang-pedang ini yang akan menembus jiwa kita,
pedang yang menoreh hati kita. Dalam Lukas 2 ayat 35 juga, dari semula saat Bunda Maria membawa Yesus kecil ke dalam bait Allah, Simeon sudah berkata kepada Bunda bahwa suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran dan hati banyak orang. Bunda Maria pun mengalami pedang itu ketika ia mengikuti Yesus. Semua pengikut Kristus ada saatnya harus menderita karena keputusan bahwa kita percaya kepada Yesus. Maka kita jangan heran kalau kita ikut Yesus, justru kita akan mendapatkan perlawanan dari orang-orang yang belum mengimani Yesus. Bahkan saat kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan ditentang juga oleh sesama orang Kristen, tapi Kristen yang KTP. Itu sebabnya dalam 2 Timotius 3 ayat 12 berkata, memang setiap orang yang mau beribadah dalam Kristus akan menderita aniaya. Untuk setiap kita orang percaya, akan selalu ada pedang yang mengikuti kita. Kita akan diejek, diolok, ditentang, dibenci. Hal-hal itu akan selalu ada dari orang-orang yang tidak menginginkan kebenaran diberitakan. Tetapi janganlah kita pernah mundur. Makin dianiaya, makin dibungkam, atau makin ditindas, hendaknya kita harus semakin berkembang dalam iman dan kasih. Seperti dalam bacaan pertama hari ini di kitab Keluaran 1 ayat 12, di mana orang Israel yang makin ditindas, ia makin bertambah banyak dan berkembang. Kita harus memilih Kristus daripada keluarga, agar kita dilayakkan bagi Tuhan. Bukan berarti Yesus tidak menginginkan kita menghormati keluarga, tetapi ketika kita diperhadapkan pada kebenaran, kita harus lebih memilih dan memutuskan kebenaran Tuhan daripada keluarga. Di sini mari kita merenungkan, apakah kita semua benar-benar mengasihi Yesus di atas semuanya, lebih dari keluarga terdekat sekalipun. Saat kita memutuskan mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, seperti menjalani 5 senjata rohani ini, kita ingin hidup benar, atau ketika kita ingin mewartakan suatu kebenaran Injil Tuhan, pasti kita akan memikul salib. Kita akan mendapatkan pertentangan dari orang-orang terdekat, dan pedang itu akan menyertai kita selamanya. Janganlah kita menyerah atau meletakkan salib itu. Kita belajar dari Kristus bahwa memang kadang kita harus tetap kuat, tetap setia, tetap berdiri teguh. Namun kita harus tetap penuh kasih untuk mewartakan kebenaran walaupun beresiko, agar kita tetap layak bagi Tuhan. Sebab Tuhan berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Semoga rahmat Tuhan memampukan kita untuk setia, tetap teguh dan kokoh dalam mengikutinya di jalan kekudusan, dan mewartakan kebenarannya melalui kehidupan kita masing-masing yang memancarkan kasih Tuhan. Sekian renungan pagi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita tutup renungan dan saat teduh pagi ini dengan doa penutup. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pagi ini kami boleh bersama-sama berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta menyembah-Mu dan mendengarkan suara-Mu pada pagi hari ini melalui anak-Mu Dian. Terima kasih ya Bapa, melalui firman ini kami tahu bahwa ajaran Kristus tidak selalu diterima di mana Kau tempatkan kami. Kadang kami dianggap suci, dan kebanyakan orang malah mencibir kami. Tapi kami percaya Bapa, kami selalu mendapatkan kekuatan dari-Mu. Pedang Yesus memang menyakitkan, tapi sangat damai buat kita semua yang percaya kepada-Mu. Karena kami adalah anak-anak pilihan-Mu. Mengikut Yesus memang tidak mudah,
banyak sekali pertentangan-pertentangan yang akan kami terima, terutama di dalam keluarga maupun di dalam komunitas kami. Tapi saat ini ya Bapa, kami yang hadir pada pagi hari ini mau benar-benar taat dan setia untuk memikul salib, walaupun berisiko agar kami bisa begitu layak di hadapan-Mu. Mampukan kami ya Bapa dengan urapan Roh Kudus-Mu, supaya kami selalu dapat memuliakan nama-Mu dan selalu dapat mewartakan kabar sukacita, sehingga nama-Mu semakin besar dan nama kami semakin kecil. Bapa, kami juga berterima kasih karena Engkau satukan kami di dalam keluarga komunitas pemurnian hati. Kami juga berterima kasih Bapa kepada Pak Paulus dan Civila yang selalu setia membimbing kami, selalu mendekat kepadamu, dan menumbuhkan iman kami dari hari ke hari, sehingga kami bisa taat akan firman-Mu, dan mampukan selalu keluarga mereka di dalam pelayanan, dan Engkau akan selalu bentengi dari kuasa-kuasa yang bukan berasal dari-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau telah memilih mereka, maka Engkau yang akan memampukan mereka di dalam setiap pelayanan, dan Engkau akan menjadikan mereka menjadi tiang doa bagi semua orang yang ada di sekitar mereka, yang semua orang yang membutuhkan bantuan mereka. Kami percaya Engkau akan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Saat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini, juga memohon tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, keluarga kami, dan kami, semoga semua perkataan dan perbuatan yang kami lakukan, benar-benar hanya berasal dari-Mu, dan benar-benar untuk memuliakan nama-Mu. Kami tahu Bapa, kami penuh dengan kelemahan, tapi kami percaya selama Engkau berjalan bersama kami, selama kami hanya berfokus hanya kepadamu saja, kami akan mampu dan selalu bisa taat dan setia kepadamu. Dan semua benar-benar untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami juga memohon untuk Komsel Kids nanti malam. Engkau tahu Bapa, kami anak-anak-Mu selalu ingin membawa anak-anak yang Kau titipkan kepada kami, kakak-kakak rohani, supaya bisa selalu mendekat kepadamu, selalu setia membaca firman-Mu. Kami sebagai kakak-kakak rohani, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu, supaya kami benar-benar mempunyai satu hati, kesatuan hati yang bisa menyatukan hati kami, selalu fokus kepadamu dan melayani dengan penuh kerendahan hati. Engkau akan pimpin semua acara nanti malam ya Bapa, dari awal hingga akhir. Engkau akan berkati semua peralatan elektronik yang kami gunakan, dan semua internet, jaringan internet, Engkau akan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau akan panggil anak-anak yang sudah lama tidak hadir. Kami percaya anak-anak akan mempunyai banyak kerinduan kepadamu pada malam hari ini. Mampukan kami sebagai kakak rohani untuk melayani nanti malam, sehingga membawa sukacita bagi mereka. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk boleh melayani anak-anak memilih kerajaan surga. Bapa, banyak doa-doa yang belum kami sampaikan, tapi kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami dan keluarga kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Mari kita satukan dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto
sebentar. Oke, saya mulai dari layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, terima kasih.